Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, materi yang kedua dari Darus 4 adalah al-mamnu'u minas sarfi atau isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah kalimat isim yang tidak bisa menerima tanwin. Contohnya Ahmadu, jadi bacanya Ahmadu, tidak Ahmadun, tidak Sahra'ah misalnya, Bayda'ah, Hamqa'ah, Mawaqifu, Syawari'u, dan lain sebagainya. Oke, dalam kitab ini dijelaskan bahwa kebanyakan isim nakirah itu memiliki tiga bentuk atau bisa kita kenal dengan istilah triptotes. Namun ada juga isim yang tidak menggunakan tanwin atau disebut dengan isim ghairu munsharif dan hanya mempunyai dua bentuk, yaitu diptotes ketika nakirah. Meskipun kata tersebut mempunyai tiga bentuk atau triptotes ya. Ini ada beberapa tabel ya. Yang pertama ini triptotes ya, tiga bentuk rafa, jadi memiliki tiga i'rab, rafa, nasab, jar. Jadi rafa'nya dengan dhammah, jarnya dengan kasrah, nasabnya dengan fathah. Rajulun kabirun, rafa dengan dhammah. Rajulin kabirin, jar dengan kasrah. Rajulan kabiran, nasab dengan fathah. Jar dengan kasrah, nasab dengan fathah. Kemudian ketika bentuk nakirah, ketika bentuknya itu nakirah, itu ada kalimat di mana kalimat itu kalimat isimnya itu tidak bisa menerima tanwin. Maka ketika tidak bisa menerima tanwin, maka tidak bisa dikasih tanwin di akhir kalimat. Contohnya khazainu baydha'a. Khazainu baydha'a ini ketika rafa, maka tidak bisa kita khazainun baydha'un. Maka bisanya hanya khazainu baydha'a. Khazainu baydha'a. Baydha'a. Kemudian ketika jar dan nasab itu sama dengan fathah, khazaina baydha'a. Jadi tidak khazaini baydha'i tapi khazaina baydha'a. Baik posisi i'rabnya jar ataupun nasabnya itu tetap sama-sama dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Ketika ma'rifah artinya diberikan al maka akan berubah kembali, yaitu seperti semula, namun tetap ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin karena sudah ada al musuh dari tanwin. Al khazainu al baydha'u, al khazaini al baydha'i, al khazaina al baydha'ah. Jadi ketika ma'rifah maka i'rabnya yang asalnya nasab dengan jar dan nasabnya dengan fathah, maka ketika ma'rifah itu sama sesuai atau seperti sedia kala, yaitu ketika jar dengan kasrah dan ketika nasab dengan fathah. Oke, ini ada beberapa daftar kosakata di mana isim ghairu munsharif itu nakirah tidak bertanwin dan mempunyai bentuk akhir yang sama dalam keadaan jar dan nasab. Jadi di sini sebagian besar dari bentuk isim ghairu munsharif itu terdiri dari jamak taksir. Jadi rata-rata memang isim ghairu munsharif itu isinya adalah jamak taksir dan memiliki tafsir ataupun memiliki wazan dari af'ala atau fa'la atau mafa'ilun. Contohnya di sini bisa dilihat adalah syari'un, syawari'un, ikut wazan fawa'ilun, mauqifun, mawaqifun, mafa'ilun, misbahun, masabih, mafa'il, khizanah, khazainu, mafa'il, syubbak, syababik, fa'il, alimun, ulama, fu'ala, aswad, sauda, af'ala atau fa'ala, ahmaq, hamqa, af'ala atau fa'ala. Ini ada beberapa latihan bisa kalian kerjakan. Sebenarnya ini mudah, tapi lebih mudah lagi kalau kita sudah pernah mempelajari tentang i'rab jar. Salah satu i'rab jar itu adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ketika marartu bi ahmadah, ketika jar dengan fathah seperti itu. Oke, materi ketiga dari daras 4 yaitu al-asma al-mausulah atau kata sambung isim mausul. Contohnya di sini adalah alladzi, alladzina, allati, itu adalah isim mausul. Jadi isim mausul itu kata mudahnya adalah kata sambung, kalimat yang menyambungkan kalimat yang pertama dengan, jadi ada dua kalimat, kalimat pertama dan kalimat kedua. Maka kalimat pertama itu disambungkan dengan kalimat kedua sehingga menjadi satu susunan, satu paragraf yang baik, susunan kalimat uslub yang baik seperti itu. Contohnya di sini adalah huwa talib, kemudian itu kalimat pertama ya. Kemudian kalimat yang kedua kana fil jami'ah.
kemudian disambungkan dengan isim mausul alladzi menjadi huwa talibu alladzi kana fil jami'ah. Dia mahasiswa itu yang pernah ada di kampus. Kalau huwa talib dia adalah mahasiswa, kana fil jami'ah dia berada di dalam kampus atau dia berada di universitas. Kemudian kalimat pertama disambungkan dengan kalimat kedua menjadi huwa talib alladzi kana fil jami'ah. Ini kata yang tunggal dan mudzakkar. Kemudian ketika itu muannas, jadi kalau mudzakkar itu alladzi, mudzakkar mufrad mudzakkar itu alladzi, ketika mufrad muannas itu allati. Contohnya di sini yang mufrad satu tapi muannas itu menggunakan allati. Contohnya raaitu talibah allati kanat minal Kuwait. Jadi at-talibah di sini muannas, maka isim mausulnya atau kata sambungnya juga menggunakan yang muannas yaitu allati. Tapi kalau yang mudzakkar contohnya si adalah talib, huwa talib, maka kata sambungnya itu menggunakan yang mudzakkar juga yaitu alladzi, seperti itu. Kemudian ketika jamak maka itu menggunakan yang jamak juga. Jadi ketika kalimatnya atau subjeknya di situ adalah jamak, hunaka tullab, maka isim mausul yang dipakai atau kata sambung yang dipakai alladzina, karena alladzina ini adalah isim mausul yang mudzakkar. Kemudian allati atau allawati, ini jamak tapi muannas, jamak muannas. Jadi hiya inda talibat allati atau allawati hunna min Suria. Hiya inda talibat allati, dia bersama para mahasiswi at-talibat. Ini at-talibat adalah isimnya isim jamak muannas, maka isim mausulnya juga menggunakan jamak muannas yaitu allati atau allawati. Kemudian ketika ganda itu tadi mufrad, kemudian jamak, kemudian ketika ganda, maka ketika gandanya itu mudzakkar atau laki-laki, maka itu menggunakan alladzani. Contohnya di sini adalah at-talibaini, maka alladzaini. Huwa alladzani atau alladzaini ya. Alladzani ini ketika posisi rafa, alladzaini ketika posisi i'rab. Jadi dilihat dari sisi i'rabnya. Huwa indat talibaini alladzaini. Huwa indat talibaini. Jadi karena ini posisinya jadi karena di sini posisinya itu jar, maka huwa indat talibaini alladzaini. Jadi di sini jar ya dan nun. Sama lah isim tasniyah rafa dengan alif ya. Kalau nasab dengan jar dengan iya dan nun sama. Jadi termasuk isim mausul dan kalimat-kalimat ini juga sama. Jadi alladzani atau alladzaini ini adalah isim mausul ketika bentuk ganda dan bentuknya adalah mudzakkar. At-talibaini, dua siswa bersama dua mahasiswa. Jadi isim mausulnya adalah alladzaini huma fi syaritain. Kemudian allatani ini ketika muannas dan muannasnya adalah muannas yang musanna atau ganda. Jadi huma fis sayyaratain allataini. Nah, mereka berdua berada di dua mobil yang berasal dari dua perusahaan. Allatani, jadi menggunakan allatani atau allataini karena sayyarataini. Huma fis sayyaratain, mereka berdua ada di dua mobil ya, berada di dua mobil. Sayyarataini, karena ini muannas maka menggunakan isim mausul allatani. Kemudian di sini ada penjelasan bahwa sebagian besar jumlah ismiyah yang berada setelah kata sambung tetap berada pada struktur aslinya. Contohnya di sini hunaka tullab alladzina hum min Misra. Jadi di sana ada mahasiswa atau mahasiswi yang berasal dari Mesir. Jadi sebagian besar jumlah ismiyah yang berada setelah jumlah ismiyah ya, contohnya ini adalah hum min Misra, itu berada setelah kata sambung tetap berada pada strukturnya, tidak ada perubahan. Jadi hanya ada istilah, cuman tetap ada penyesuaian aja. Jadi kalau isim mausulnya itu menyesuaikan dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi kalau subjek dari kalimat sebelumnya itu mufrad maka mufrad, kalau muannas muannas, kalau jamak jamak, kalau musanna musanna, kalau kalau mudzakkar mudzakkar, kalau muannas muannas, seperti itu. Oke, berikutnya teman-teman, komponen pertama pada kata sambung atau isim mausul adalah al. Oleh karena itu, jadi sebenarnya al ya, ada alnya itu. Oleh karena itu ada hamzah alladzi atau allati, merupakan hamzah wasal. Jadi ini hamzahnya adalah hamzah wasal, allati alladzina. Dalam bahasa Arab sehari-hari kita kata isim mausul itu biasanya juga digunakan untuk isim nakirah
dan selalu menggunakan al ya, tanpa memperhatikan gender atau jumlah. Bentuk ganda dari isim mausul dapat disambung dengan isim ma'rifat, contohnya alladzani dengan isim rafa ya. Oke. Jadi bentuk ganda dari isim mausul dapat disambung dengan isim. Kalau rafa itu alladzani atau allatani, jar nasab itu alladzaini allataini. Jadi maksudnya di sini tadi sudah saya kasih contoh di situ, ada alladzani, ada allatani, ada alladzaini, ada allataini. Itu kenapa kok begitu? Itu adalah posisi i'rab. Jadi kalau rafa itu dengan alif dan nun, kalau nasab dan jar itu dengan ya dan nun. Apa perbedaan alladzani dengan alladzaini, allatani dengan allataini? Itu perbedaannya adalah posisi i'rabnya. Hanya di sini adalah huwa inda talibaini alladzaini huma fi syaritaini.